Ketika seseorang memasuki usia 70 tahun, perubahan besar dalam kehidupan kerap terjadi. Mulai dari situasi kesehatan, kebutuhan sosial, hingga kenyamanan sehari-hari. Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul adalah, sebaiknya para lansia tinggal bersama siapa agar bisa tetap bahagia, sehat, dan merasa dihargai? Jawabannya tentu tidak sama untuk setiap orang, karena setiap individu memiliki pengalaman, keinginan, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, berikut adalah 6 opsi terbaik mengenai tempat tinggal bagi para lansia setelah usia 70 tahun agar mereka dapat menikmati masa tua dengan bahagia. Pertama, tinggal bersama keluarga, seperti anak atau cucu, mungkin merupakan gambaran klasik dan sangat familiar dalam budaya kita. Banyak lansia yang memilih tinggal dengan keluarga karena kenyamanan emosional, dukungan moral, serta adanya rasa kebersamaan yang hangat. Kehadiran cucu dan anak-anak di sekitar rumah dapat memberikan semangat hidup dan alasan untuk tetap aktif di usia senja. Selain itu, tinggal bersama keluarga juga memungkinkan lansia mendapatkan pertolongan segera bila mengalami masalah kesehatan ringan atau berat. Namun, penting untuk memastikan bahwa hubungan antara anggota keluarga tetap harmonis dan tidak menimbulkan beban emosional untuk salah satu pihak. Untuk itu, komunikasi yang terbuka, pembagian tanggung jawab yang adil, serta rasa saling menghormati merupakan kunci sukses untuk pola tinggal bersama keluarga. Kedua, beberapa lansia memilih tetap tinggal di rumah sendiri yang dikenal dengan istilah aging in place. Pilihan ini seringkali didasari oleh hasrat untuk mandiri dan tetap memiliki kendali atas kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian lansia, rumah merupakan tempat penuh kenangan dan kenyamanan, di mana mereka merasa damai menjalani hari-harinya. Supaya tetap aman dan nyaman, mereka bisa melakukan beberapa penyesuaian di rumah, seperti memasang pegangan di kamar mandi, menggunakan pencahayaan tambahan, atau menyewa pendamping harian untuk keperluan khusus. Tinggal di rumah sendiri menawarkan rasa kebebasan yang tinggi, namun memerlukan kesiapan dan dukungan, khususnya dari segi keamanan serta kesehatan. Jika memungkinkan, anggota keluarga bisa sering berkunjung atau menggunakan sistem penunjang keamanan seperti alarm darurat dan pemeriksaan berkala. Ketiga, opsi tinggal di hunian komunitas lansia atau senior living community semakin populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Di tempat seperti ini, para lansia berbagi lingkungan dengan orang-orang seusia, ikut dalam berbagai aktivitas sosial, kebugaran, edukasi, dan hiburan yang telah dirancang khusus. Fasilitas penunjang mulai dari layanan kesehatan, area taman, hingga kafe mini menjadikan penghuninya tetap aktif secara fisik sekaligus bersosialisasi dengan lingkungan yang ramah dan saling mendukung. Kehadiran tenaga profesional di lingkungan ini memberi rasa aman apabila terjadi kebutuhan medis mendadak. Selain itu, suasana yang terbuka dan aktivitas bersama dapat menekan risiko depresi dan kesepian. Keempat, ada pula pilihan tinggal dengan teman sebaya atau roommate. Pilihan ini terutama cocok bagi lansia yang belum menikah, yang pasangan hidupnya telah tiada, ataupun yang anak-anaknya tinggal jauh. Memilih teman sekamar memungkinkan mereka saling mendukung secara emosional dan praktis. Hubungan antar teman sebaya seringkali terasa lebih santai dan terbuka untuk berbagi hobi, menonton televisi bersama, atau sekedar bercerita di sore hari. Tidak jarang, hubungan pertemanan di usia lanjut menjadi begitu erat hingga terasa seperti keluarga. Untuk menjalankan pola ini dengan lancar, komunikasi dan kesepakatan mengenai berbagai aturan rumah menjadi hal yang penting sejak awal. Kelima, pilihan lain yang perlu dipertimbangkan adalah tinggal di panti jompo modern, yang kini hadir dengan beragam kemudahan dan fasilitas jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Panti jompo modern tidak lagi identik dengan suasana suram, melainkan lebih mirip kompleks hunian nyaman dengan pendampingan penuh dari tenaga kesehatan, aktivitas harian, dan dukungan psikologis. Tempat ini sangat cocok bagi lansia yang membutuhkan bantuan signifikan dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, atau mobilitas. Dengan adanya staf profesional,
Keluarga bisa lebih tenang karena mengetahui orang yang mereka cintai mendapatkan perawatan optimal dan selalu ada orang yang siap membantu. Keenam, bagi lansia yang masih aktif dan sehat, beberapa di antaranya memilih menjalani kehidupan berpindah-pindah atau nomaden bersama komunitas lansia lainnya. Mereka mengikuti program homestay, mengunjungi berbagai kota atau bahkan negara, dan merasakan petualangan baru di usia senja. Pilihan ini memang tidak umum, namun semakin banyak diminati terutama oleh generasi lansia yang ingin memanfaatkan masa pensiun untuk berkeliling, belajar budaya baru, dan menambah lingkaran pertemanan. Keuntungan gaya hidup ini adalah terciptanya kenangan-kenangan baru, pengalaman yang memperluas pandangan hidup, serta rasa kebebasan dan kegembiraan. Memilih tempat tinggal di masa tua tidak hanya soal fasilitas semata, tapi juga aspek psikologis, sosial, dan keuangan. Misalnya, beberapa lansia merasa berharga ketika bisa membantu mengurus cucu di rumah keluarga. Sementara, yang lain mungkin lebih nyaman ketika mempunyai ruang dan waktu pribadi. Bergabung dengan komunitas lansia bisa membangun relasi baru, meningkatkan kesehatan mental, dan memberi akses ke beragam aktivitas menyenangkan. Tetapi bisa juga menarik jika tetap tinggal di rumah sendiri karena kebiasaan dan suasana yang telah lama menjadi bagian hidup. Idealnya, sebelum memutuskan, lansia harus berdiskusi dengan keluarga dan mempertimbangkan semua faktor penting: kesehatan fisik, keuangan, kebutuhan sosial, lingkungan sekitar, dan harapan pribadi di masa depan. Seiring waktu, kebutuhan dan keinginan pun dapat berubah. Apa yang dirasa tepat di usia 70 mungkin tidak lagi sesuai di usia 40. Karena itu, untuk menyesuaikan lokasi tinggal adalah hal yang bijak dipertimbangkan. Keamanan dan kesehatan merupakan faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Lingkungan tempat tinggal harus mendukung mobilitas lansia, aman dari risiko terjatuh, dan memiliki akses mudah ke layanan kesehatan. Kenyamanan psikologis juga sangat penting. Lingkungan yang hangat, penuh keakraban, serta mengakomodasi hobi dan aktivitas bergerak akan menjaga semangat hidup dan mencegah rasa kesepian. Dalam banyak kasus, kombinasi dari beberapa opsi juga menjadi pilihan terbaik. Misalnya, seseorang bisa tetap tinggal sendiri di rumah, namun menambah pendamping harian untuk membantu kebutuhan domestik, atau lansia tinggal bersama keluarga namun secara rutin bergabung dalam komunitas lansia. Dengan demikian, mereka mendapatkan keseimbangan antara ruang pribadi, hubungan keluarga, serta interaksi sosial dengan teman-teman sebaya. Penting juga bagi keluarga dan lansia sendiri untuk terbuka terhadap bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor, khususnya dalam menghadapi perasaan emosional, kehilangan, atau perubahan besar dalam hidup. Mengelola masa transisi di usia lanjut tidak selalu mudah, namun dengan dukungan yang tepat, hidup tetap bisa dinikmati dengan bahagia. Beberapa tips yang bisa diterapkan oleh lansia dan keluarganya dalam menentukan pilihan tempat tinggal, misalnya adalah membuat daftar prioritas kebutuhan. Catat apa saja yang dibutuhkan maupun diinginkan, seperti kedekatan dengan rumah sakit, akses ke transportasi umum, lingkungan yang tenang, atau fasilitas untuk beribadah. Selanjutnya, lakukan survei kecil atau kunjungan ke berbagai opsi hunian yang tersedia. Ajak lansia untuk melihat langsung, merasakan suasana, berbincang dengan penghuni atau staf, sehingga mendapatkan gambaran nyata. Selain itu, aspek keuangan tidak bisa diabaikan. Beberapa opsi seperti panti jompo atau komunitas lansia bisa membutuhkan biaya bulanan yang tidak kecil. Sedangkan tinggal bersama keluarga mungkin mengurangi biaya namun menambah beban fisik dan emosional bagi keluarga yang menjadi caregiver. Oleh karena itu, membuat perencanaan keuangan sejak dini sangat penting agar masa tua tetap nyaman dan terjamin. Aspek lain yang tak kalah penting adalah menjaga semangat untuk terus belajar dan berkembang. Apapun pilihan tinggalnya, lansia harus didorong untuk tetap aktif, mengikuti kegiatan yang diminati, bertemu dan berbicara dengan orang lain, serta menjalani kebiasaan sehat seperti berolahraga ringan dan menjaga pola makan. Rutinitas semacam ini tidak hanya baik bagi fisik, namun sangat efektif untuk kesehatan mental lansia.
Bagi mereka yang memilih tinggal di rumah sendiri, menjaga hubungan sosial tetap harus menjadi prioritas. Bisa dengan rutin mengunjungi tetangga, bergabung dalam kelompok arisan atau klub seni, atau sekedar melakukan panggilan video dengan keluarga yang tinggal jauh. Dengan menjaga komunikasi, risiko perasaan terisolasi bisa ditekan. Jika memungkinkan, menggunakan teknologi seperti ponsel pintar atau komputer untuk mengikuti perkembangan informasi dunia juga sangat membantu menjaga kesehatan otak. Sementara itu, bagi lansia yang tinggal bersama keluarga, penting untuk tetap memiliki ruang dan waktu pribadi. Keluarga juga perlu memastikan bahwa lansia tidak merasa sebagai beban. Ajak mereka terlibat dalam pengambilan keputusan penting, hargai pengalaman dan pengetahuan mereka, dan biarkan mereka merasa dibutuhkan. Jika memilih tinggal di komunitas lansia, ajak untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang ditawarkan. Mulai dari kelas seni, olahraga, belajar bahasa asing, hingga kegiatan kerohanian, semuanya bisa menjadi sarana menambah semangat dan kebahagiaan. Begitu pula bagi mereka yang memilih hidup berpindah-pindah bersama komunitas. Pastikan bahwa segala kebutuhan medis dan logistik sudah dipersiapkan dengan baik sebelum memulai petualangan baru. Pada akhirnya, tidak ada satu jawaban pasti mengenai siapa yang terbaik untuk menjadi teman serumah lansia setelah usia 70 tahun. Setiap individu unik dengan latar belakang, karakter, dan kebutuhan tersendiri. Yang terpenting adalah memastikan bahwa dimanapun mereka tinggal, lansia tetap mendapatkan rasa aman, dihargai, dicintai, dan memiliki kesempatan untuk menikmati hari-hari bahagia bersama orang-orang yang peduli. Masa tua bukanlah akhir perjalanan, melainkan babak baru untuk menikmati hidup dengan cara yang paling bermakna dan membahagiakan.